Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia. Pada saat ini Kang Wajlam berada di Tuwel, tepatnya di SMP 1 Bojong. Dan pada hari ini pembelajaran sudah separuh normal begitu. Karena apa? Anak-anaknya udah banyak yang berangkat dan kemungkinan masih A+ tetap itu belum 100% sekolahan. Kang Wajlam sengaja menunggu di luar sekolahan ini. Jadi nanti melihat generasi bangsa Indonesia ini untuk kemajuan negara Indonesia dan tentunya untuk kemaslahatan umat se-Indonesia. Ini anak-anak pada mencari ilmu di sekolahan-sekolahan, di pondok pesantren, dan tentunya anak-anak ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Di samping kebanggaan para ibu dan bapaknya, tentunya anak-anak ini nantinya yang akan menggantikan bapak ibunya dan tentunya akan menggantikan estafet dari orang-orang yang udah tua, termasuk di guru, termasuk dokter, termasuk para menteri, termasuk para pengusaha. Inilah anak-anak yang memang nanti akan menjadi estafet generasi penerus bangsa Indonesia. Yang jelas harus pendidikan harus diutamakan dan tentunya juga pendidikan agama juga harus diistimewakan. Karena apa? Dengan pendidikan agama, dengan punya dasar pendidikan agama, insya Allah menjadi manusia-manusia, orang-orang yang memang taat beribadah dan tentunya menjauhi dari sifat-sifat yang korupsif lah gitu. Yang korup. Anak-anak SMP sudah mulai pada keluar dari dalam karena bel barusan berbunyi dan jumlah anak-anak sekolah di SMP ini hampir mendekati ribuan gitu. Kurang lebihnya itu 1000 lebih itu. Ini saja belum masuk semua karena masih ada peraturan-peraturan yang memang tidak boleh anak-anak itu pada masuk semua. Dan tentunya kalau kita lihat anak-anak SMP ini di sini banyak berjalan ke arah timur. Ke arah timur itu tujuannya anak SMP ini emang jalan dengan santainya dan tentunya nanti Kang Wajlam coba mengusulkan biar si pinggiran-pinggiran itu ada toar-toar untuk jalan supaya nyaman gitu. Nanti diusahakan nyampe ke dekat pertigaan lah gitu saya kira itu. Dan jumlah anak-anak di SMP ini itu emang sangat banyak sekali dan tentunya ini juga ada yang emang naik mobil dan tentunya banyak yang jalan kaki gitu. Dan tentunya anak-anak ini juga ini banyak ini kelas 3, kelas 2. Cita-citanya apa, Pak? Cita-citanya, Pak? Jadi apa? Jadi apa? Hah? Jadi apa? Tentara. Jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter kandungan. Bagus, oke. Generasi penerus bangsa Indonesia. Ini kalau kita lihat Kang Wajlam juga sambil ngikuti jalan. Memang kalau kita jalan di jalan raya ini udah terasa sempit gitu. Karena apa? Separuh batas jalan itu untuk jalan kaki dan separuhnya lagi untuk mobil yang berjalan gitu. Jadi nanti kelihatan itu mobil itu terasa merayap gitu, kelihatan agak macet gitu. Dan tidak macet gitu. Nanti kelihatan macet di saat ada mobil yang berhenti itu berhenti nanti kelihatan agak macet gitu. Dan di sini masih bisa merayap karena banyak anak-anak yang memang pada berjalan kaki itu sampai ke setengah badan jalan itu untuk jalan gitu. Makanya mudah-mudahan usulan Kang Wajlam itu untuk wilayah sini mudah-mudahan bisa dibikin sebuah drainase gitu yang bagus nanti di atasnya untuk jalan kaki gitu. Jadi jalannya itu nyaman dan tentunya tidak membahayakan mobil-mobil yang lewat gitu. Nanti untuk di
di wilayah tol ini jelas harusnya ada kekhususan yang emang para pemangku jabatan itu harus ada yang apa? Harus ada yang memikirkan lah bahasanya seperti itu. Jadi nanti untuk jalan kaki itu tidak hanya di jalan tapi di trotoar gitu. Nanti mudah-mudahan trotoar ini akan memanjang ke daerah sana gitu. Itu harapan Kang Fajrul seperti itu. Memikirkan anak-anak yang sekarang itu kalau jalan ini banyak yang ke tengah, banyak ini bercanda gitu. Jadi kelihatannya Kelihatannya mengganggu lalu lintas juga dan tentunya barangkali terjadi keserempet atau dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada pemangku jabatan itu yang para pejabatnya memikirkan barangkali di sini dikhususkan ada trotoar yang untuk jalan gitu. Dan kalau kita lihat nyampe sekarang itu jumlah murid-murid ini sangat baik sekali. Ya, ini adik-adik kita ini generasi penerus bangsa Indonesia yang jelas anak-anak ini nantinya kemungkinan ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru gitu. Yang jelas Kang Fajrul mendoakan untuk yang terbaik untuk anak-anak sekarang ini. Dan kalau kita lihat masih banyak sekali ini yang jalan. Kalau kita lihat ke arah timur juga situ udah kayak orang pawe lah bahasanya seperti itu. Orang kayak pawe, jadi kelihatan banyak sekali pada berjalan. Dan ini adik-adik kita ini yang emang lagi jalan ke arah timur, nanti kemudian berhenti di sana, dijemput orang tua atau naik mobil, ompreng lagi lah bahasanya seperti itu. Ini ada juga yang emang naik mobil langsung dari tempatnya, itu kemudian ada langganan sopir yang biasa mengangkut gitu. Ini ada adik-adik kita ini, perempuan ini ingin tanya sebentar bisa cita-citanya jadi apa? Cita-citanya? Dokter? Oh, chef, tukang masak. Cita-citanya jadi apa? Ya, saya doakan mudah cita-citanya tercapai lah gitu. Ya. Ini banyak ini anak-anak kita ini, adik-adik kita ini generasi penerus bangsa Indonesia yang nantinya bakalan jadi menteri, kemungkinan ada jadi guru juga pulang. Nah kalau kita lihat anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia ini yang jumlahnya hampir ratusan bahkan ribuan itu banyak sekali ini. Ini generasi pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang mungkin nantinya akan menggantikan para tetua-tetua yang sekarang juga ada di DPR, sekarang ada di MPR, bahkan sekarang jadi menteri, sekarang jadi presiden. Inilah bakal calon generasi penerus bangsa Indonesia yang memang sangat bagus sekali lah gitu pada belajar sekolah mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan tentunya pada hari ini kalau kita lihat ini adalah jebolan-jebolan dari SMP Bojong 1 gitu yang berada di tol gitu. Nah kalau kita lihat anak-anak ini kayaknya sekarang udah pada pulang semua gitu, jadi berjalan gelidir gitu, berjalan tidak ada yang naik mobil. Saya kira di sini sangat rapi karena tidak ada anak-anak yang bawa motor gitu. Karena kemungkinan dari sekolahan, pihak sekolah juga tidak memperbolehkan kalau anak-anak belajar karena masih SMP belum punya SIM terus pakai motor. Di Indonesia ini kebanyakan Muslim, mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang baltatun tayyibatun warubun hobur gemah ripah. Mudah-mudahan panjenengan semua, anak-anak jenengan semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap menuntut ilmu sebagai bekal hari tua nanti. Saya kira itu dulu dari Kang Fajrul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.